nak mengadakan P5. Nah, apa yang cocok kita bikin di sekolah kita ini tentang proyek P5 yang sesuai di sekolah kita ini? Apa yang patut? Kalau di sini ada tujuan pembelajaran kita P5 yaitu kita membuat sampah itu menjadi berkah, gaya hidup berkelanjutan. Apa yang harus kita lakukan? Atau kita bikin gini aja, kita bikin dari daur ulang dari botol bekas, terus kita baluti botol tersebut dengan kertas goni, karung goni. Terus kita beri hias. Kalau pendapat dari saya. Kalau tentang gaya hidup berkelanjutan ini, bagus juga yang kata Ibu Nika tadi, kalau daur ulangnya tidak begitu susah mencarinya, Alat-alat dan botol-botol, bahan-bahan bekas, jadi kan agak unik bentuknya. Bagus juga yang pendapat Ibu Nika tadi. Kita coba bikin sampah yang itu lebih kan bagus. Banyak yang membuat yang bisa mudah terurai dan yang tidak bisa terurai kan. Nah, dengan adanya kita membuat gaya hidup berkelanjutan tentang sampah, mudah-mudahan di sekolahan kita ini bisa menjadi lingkungan yang bersih dari sampah dan bisa bermanfaat untuk sekolah kita. Kenapa? Sampah yang tidak bisa terurai bisa menjadi berguna. Betul? Nah, seperti ini kan kita bikin contohnya. Kita bikin contohnya seperti tempat pensil. Tempat pensil dari botol minum. Demikian boleh kita lakukan untuk P5 kita di sekolah kita. Kita praktekkan sama anak-anak. Kita coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Masih semangat? Masih. Kita belajar hari ini tentang proyek P5. Siap? Siap. Sebelum kita belajar, kondisikan dulu kelas kita. Apa sudah bersih anak-anak? Sudah bersih? Perlengkapannya sudah siap? Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Di sini dipimpin oleh ketua kelas. Maju ke depan, nak. Ketua kelasnya. lagu kebangsaan, yaitu lagu Indonesia Raya. Mari kita berdiri semuanya.
bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Duduk kembali. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, yaitu tentang P5 PPRA. Perhatikan ke papan tulis semuanya. Di sini kita akan melaksanakan P5 PPRA adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin. Nah, ibu tanya kembali. Setelah kamu menggunakan botol minuman, apa yang kamu lakukan? Membuatnya Dibuangnya. Bagus. Apa lagi? Bisa dibuat kreasi. Apa lagi? buat menjadi jaringan. Bisa dibuat barang yang berguna. Setelah kita gunakan botol botol bekas, nah botol itu sudah kita gunakan isinya, kita bikin kreasi. Nah, tujuan pelajaran kita pada hari ini yaitu meningkatkan pemahaman dan kesadaran peserta didik terhadap nilai-nilai Pancasila dan konsep rahmatan lil alamin, yaitu tujuan peserta didik bisa memahami apa itu sampah. Sampah itu ada terbagi kepada dua, ada sampah organik dan ada sampah non organik. Kemudian lagi ada di tujuan pelajaran kita hari ini bisa membuat kreasi dari barang bekas. Itu yang akan kita capai, kan peserta didik bisa membuat karya dari barang bekas. Sebelum kita mulai pelajaran kita lakukan dulu lagu P5. Bagaimana? 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkeinginan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, kreatif dan bernalar kritis. Ibu tanya kembali. Kalau sampah organik itu dari apa saja, anak-anak? Sayur-sayuran busuk, Dari bekas sayur-sayuran. Apalagi? Apalagi? Dari bekas buah-buahan. Apalagi, anak-anak? bukan jagung, Nah, yang sampah yang mudah diurai. Apalagi? Pertama tadi ada bekas sayuran. Kemudian ada bekas buah-buahan. Apalagi sampah organik? Dari daun. Atau itu semua bisa menjadi kita bikin kompos bekas limbah rumah tangga, seperti bekas sayuran, bekas buah-buahan, bekas dari pohon atau dari daun-daunan, ranting, pohon yang mati. Semua itu adalah sampah organik. Nah, kalau sampah non organik, anorganik apa saja? Plastik, apalagi kaca, apalagi kaleng.
dari sampah anorganik. Nah, sebelum kita mulai, kamu perhatikan dulu video yang akan Ibu tayangkan. Perhatikan videonya sama-sama. Coba perhatikan. Nah, inilah yang terjadi apabila sampah menumpuk. Nah, buanglah sampah pada tempatnya dan pisahkan sesuai jenisnya tadi. Secara umum sampah dibagi menjadi tiga jenis. Pertama organik, anorganik, dan B3. Sampah organik, perhatikan, organik itu sampah organik merupakan sampah yang mudah membusuk dan diurai oleh bakteri jamur, kuman, dan cacing tanah. Sampah organik bisa berasal dari sisa-sisa makhluk hidup. Nah, kemudian contoh ini sampah organik, ada kan? Ada buah, ada pohon, ada tulang, kemudian ada daun. Bisa menjadi kompos. Nah, itu bisa menyuburkan tanaman. Kompos bisa menjadi pupuk. Nah, kemudian sampah anorganik, perhatikan papan tulis. Tengok sini. Papan anorganik merupakan sampah yang tidak dapat diurai atau tidak dapat membusuk dan akan terus. Nah, tengok ini contohnya. Sampah anorganik seperti plastik, botol, semua ini adalah sampah anorganik. Nah, sampah anorganik ini seperti ini, bisa dibikin kreasi. Nah, bisa dibikin celengan, bisa dibikin bunga. Kemudian sampah B3, yaitu bahan berbahaya beracun. Contohnya apa? Perhatikan. Nah, ini padat dan benda menyala, kreatif padat seperti apa itu? Ini kaleng, ini bekas. Ini apa ini? Nah, ini ada oli. Semua ini adalah sampah yang beracun. Paham? Bisa membedakan apa itu sampah tadi? Nah, bagaimana mudah kan? Nah, sekarang kita akan berkreasi. Perhatikan di sini ada yang dimaksud dengan sampah. Di sini kita akan berkreasi tentang daripada pembuatan dari botol bekas. Nah, Ibu tanyakan terus. Ibu akan mempersiapkan, kita akan membuat daripada kreasi botol bekasnya. Nah, kamu perhatikan di sini ada cara pembuatannya. Apa yang patut kita gunakan dalam membuat kreasi kita pada hari ini. Nah, cara pengolahan sampah. Pertama, cegah membawa kantong belanjaan saat belanja. Kita pergi ke supermarket, bawa kantong sendiri dari rumah. Kedua, pilah. Dan ketiga, olah. Itu apabila kita cara pengolahan sampah. Kemudian manfaatnya. Manfaatkan botol plastik bekas menjadi tempat pena klasik. Nah, di sini kita akan membagi kelompok. Kelompok pertama ada kelompok Naura, Nanda, Fadil, Aden, dan Novia Fikra. Kelompok 3 ada Aulia, Ramadan, Alia, Alvin, Tata, dan Almira. Nah, yang ketiga ada Intan, Bilkis, Pakih, Zizi, Raihan, dan Reza. Di sini mari kita akan bahan-bahannya kita gunakan, yaitu botol plastik, karung goni, kain perca, dan lem gunting, dan selanjutnya. Sekarang bertanyakan, apa yang kamu gunakan untuk membuat kreasi pada hari ini? Tolong sebutkan mana apa yang kamu butuhkan. Karung goni, kain perca, botol plastik, kardus, gunting, pisau, kertas origami, lem, lilin.
kelompok ini apa saja bahan-bahannya? Sebutkan. kardus, botol bekas, kain perca, karung goni, lilin, gunting, pisau, dan kertas origami. Bagus. Kelompok 3. Saja yang digunakan. Kain perca, gunting, pisau, lem, kertas origami, botol, lilin. Semangat. Nah, kita akan melaksanakan. Nah, tengok langkah-langkahnya. Siapkan botol plastik bekas yang sudah bersih, lalu dipotong bagian atasnya. Siapkan karung goni, lalu oleskan lem pada potongan karung goni. Sudah siap kita mengerjakan? Mari kita kerjakan. Tugas kita pada hari ini membuat apa? Membuat karya seni. Nah, silakan kerjakan. Ayo, ini kalau mengerjakannya. Ini komputernya. Ayo, laksanakan.
Siap kreasinya? Nah, semua yang sudah siap? Kelompok 1 siap? Kelompok 2 siap? Kelompok 3 siap? Nah, mari kita presentasikan hasil karyanya. Maju ke depan Nanda untuk mempresentasikan dari hasil karya kita pada hari ini. Tolong ceritakan bagaimana pembuatan dari karya kita pada hari ini. Pertama-tama, kami penasaran bagaimana mengolah botol plastik. Jadi, kami membuat kreasi. Kami menggunakan kain perca, kertas origami, karung goni, botol plastik, dan lain-lain. Kami pun mencoba merangkainya. Pertama-tama, kami tidak bisa. Lalu melihat video bagaimana cara membuatnya, kami pun sudah bisa. Beginilah hasil dari karya kami. Nah, inilah hasil karya kita pada hari ini. Ini tempat apa anak-anak? Tempat pen. Nah, tempat pensil, tempat penghapus. Bisa kita gunakan dari barang bekas bisa menjadi barang berguna. Semuanya perhatikan ke depan. Ini adalah kreasi dari kelas 5 tentang P5-nya membuat dari tempat pena dari barang bekas. Tadi sudah disebut oleh Nada, ada karung goni, ada kardus, ada botol bekas. Kalau dibuang ini menjadi sampah tidak? Nah, sekarang kita kreasikan menjadi barang yang berguna. Terima kasih, bagus, pintar. Hari ini kelompok semuanya pintar membuat kreasi dari botol bekas. Nah, sampai di sini. Ini pelajaran kita, kita harus bisa membedakan apa itu dari sampah yang berguna, sampah yang bisa merusak lingkungan. Sekali lagi ibu tanyakan, berapa macam sampah? Ada sampah organik, kedua, ketiga, nah, sampah organik itu apa? Sampah yang mudah membusuk dan diuraikan. Ah, sampah yang mudah membusuk dan bisa mudah terurai. Seperti contohnya apa tadi? Buah-buahan, sayuran, Terus daun-daunan, pohon. Sampah anorganik apa saja? Sebutkan Alia. botol plastik, Terus terus lagi botol plastik. Kemudian plastik. Lagi kaleng itu bahan yang tidak bisa terurai. Apa lagi? Ada kaca. Kemudian yang P3-nya apa? bahan yang tidak tahan Nah, seperti oli. Dan apalagi tadi? Seperti semua itu ada baterai. Semua itu barang sampah yang punya racun. Mungkin di sini sampai di sini. Selamat bekerja. Kita sudah selesai. Nah, pelajaran kita hari ini tentang P5 membuat daripada tempat pensil yang dari barang bekas sudah berhasil. Mungkin sampai di sini pelajaran kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.